Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi akan tingkatnya iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini juga saya mengajak, marilah kita tingkatkan zikrullah, ingat kepada Allah dalam setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Karena insya Allah dengan kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan berbagai macam cara mengingat Allah adalah kita berzikir dan ingat akan perintah-perintah Allah, dan juga ingat akan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal ini bukan saja ingat saja, tetapi perlu realisasi ataupun praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah sebuah mobil, ya. Itu adalah mobil ambulan yang sedang membawa jenazah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tersebut di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu keterkaitan dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap berjiwa pasti akan mengalami mati. Nah, kita selaku muslim, dengan adanya kematian itu bukti, ya, salah satu bukti adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan hidup, mati, rezeki ataupun jodoh. Jadi kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Karena dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami mati. Ya, sesungguhnya yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh ada seseorang yang meninggal, kemudian kita ada kesempatan untuk bertakziah, ya, ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan yang memungkinkan untuk kita bertakziah, alangkah baiknya, ya, alangkah baiknya. Karena kalau kita menyempurnakan takziah kita, insya Allah, ya, kita akan peroleh, ya, pahala yang luar biasa, ya. Walaupun toh kita bukan semata-mata untuk memperoleh pahala hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apa salahnya? Apa salahnya kita harus mengetahui nilai-nilai di dalam kita beribadah. Karena insya Allah siapa yang menyempurnakan keterkaitan dengan pengurusan jenazah ini, ya, nanti di alam akhirat akan mendapatkan pahala. Yang mana pahala tersebut, ya, seperti gunung Uhud, ya, gunung yang sangat besar yang ada di
dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keterkaitan dengan kepengurusan jenazah ini diantaranya ya seperti biasa ya, memandikan, kemudian mengafani ya, setelah itu menyolatkan, dan setelah menyolatkan yaitu menguburkan ataupun menuju ke pemakaman. Nah, keterkaitan dengan pemakaman itu bukan istilahnya itu akhirat, tetapi itu awal kehidupan daripada akhirat. Ya. Pindahnya alam dari alam dunia ke alam barzah ataupun alam kubur. Alam kubur merupakan awal daripada kehidupan di akhirat. Nah, kalau di alam kubur ini insya Allah kita selamat, maka untuk melanjutkan ke alam-alam berikutnya insya Allah ya, kita akan memperoleh suatu keringanan ataupun keselamatan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah dijelaskan oleh para ulama ya, bahwasanya seseorang yang sudah meninggal itu putus amalnya kecuali 3 hal. Nah, untuk itu tentunya selagi kita masih ada di alam dunia ini, mari kita sama-sama persiapkan sedemikian rupa yang dimaksudkan kepada 3 hal tersebut ya. Orang yang sudah meninggal akan putus ya, segala sesuatunya kecuali 3 hal. 3 hal yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah ilmu kita ini bermanfaat? Ya. Nah, agar ilmu kita bermanfaat, tentunya kita harus mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari para ulama kita. Nah, kalau sudah kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita, ya tentunya mudah-mudahan ditambah lagi kita memuliakan guru kita, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Dan juga ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain mengamalkan ilmu yang sudah kita sampaikan, itu juga merupakan ilmu yang bermanfaat. Jadi keterkaitan dengan ilmu ini, kita tidak boleh istilahnya itu merahasiakan ya, ilmu-ilmu agama yang sudah diajarkan dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Bahkan kewajiban untuk menyampaikan, kewajiban untuk menuntut ilmu itu juga merupakan hak, kewajiban daripada setiap muslim. Ya. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit, kemudian sampaikan olehmu walaupun 1 ayat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki atau belum, itu rahasia kita sendiri-sendiri. Tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Mari kita coba amalkan di dalam kehidupan sehari-hari apa-apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Sekecil apapun ilmu itu, kalau memang itu baik, mari sama-sama kita amalkan ya. Lebih baik kita amalkan ilmu yang sudah kita miliki daripada kita mencari tapi tanpa satu pun kita amalkan, daripada yang kita peroleh itu malah justru kurang bermanfaat. Kemudian amal jariah. Amal jariah yaitu harta kita yang kita titipkan di jalan Allah, baik untuk pembangunan musola mungkin, masjid mungkin ya, pembangunan gorong-gorong, jembatan ya, dan untuk fasilitas umum lainnya termasuk gedung-gedung serbaguna, gedung-gedung balai desa dan sebagainya.
Selama itu kita ikhlas hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala, selama bangunan-bangunan itu masih dipakai, insya Allah ya, itu tergolong amal jariah. Mungkin juga bisa mewakafkan ya, mewakafkan sebagian harta ataupun tanah kita ya kepada masjid ataupun musola ataupun TPA, itu juga merupakan suatu amal jariah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah anak yang soleh. Ya. Anak yang soleh merupakan dambaan ya, dari orang tua. Ya, mereka kita semua ini menjadi anak yang soleh. Ya. Anak yang soleh diantaranya ya berbakti kepada kedua orang tua, menjalankan perintah agama ya dengan tulus ikhlas. Ya. Tidak sebaliknya durhaka kepada orang tua, tetapi harus istilahnya itu berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya minta maaf. Saya tutup dengan doa. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.